6 langkah tepat sasaran hutang cepat lunas. Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Endang Ali. Oke, hari ini aku bakal share ke teman-teman ada 6 langkah tepat sasaran untuk teman-teman yang pengen banget hutangnya itu cepat lunas. Bagaimana cara melunasi hutang yang menumpuk? Sedihnya hutang itu selalu jadi pembahasan yang tabu, sehingga jarang loh orang nyari teman atau saudara untuk mengeluh dan bertanya, gimana sih caranya biar hutang lunas? Nah, padahal sebisa mungkin kita haruslah bebas dari hutang-hutang yang gak produktif. Tapi malu kan ngaku banyak hutang. Jadi untuk teman-teman, di video ini aku bakal cover yang pertama, cara bedain hutang produktif dan juga hutang konsumtif. Yang kedua, mengapa perlu melunasi hutang secepat mungkin. 3, cara melunasi hutang secepat kilat. Dan yang terakhir, gimana sih jaga komitmen diri sendiri. Yuk, let's go. Yang pertama kita ke hutang produktif vs hutang konsumtif. Ingat ya bahwa berhutang itu nggak sepenuhnya buruk. Banyak loh orang kaya di luar sana ngutang jutaan kali lipat dari angka hutang kamu. Dan mereka tuh nyantai banget. Selama hutang itu kamu pakai untuk sesuatu yang tepat, maka berhutang itu nggak salah. Tapi seringnya anak muda ngutang untuk hal-hal yang sebenarnya masih bisa dihindari. Sehingga penting banget untuk memahami bahwa hutang itu ada yang sifatnya produktif dan sifatnya konsumtif. Kalau yang produktif itu adalah hutang yang akan menambah nilai aset dan bermanfaat dalam hidup kita. Kalau yang konsumtif itu hutang yang akan mengurangi nilai aset kita. Oke, contohnya KPR rumah tinggal adalah hutang produktif. Karena rumah tersebut kita tinggali dan harga properti ke depannya itu akan naik. Yang kedua itu cicilan smartphone. Nah, itu adalah hutang konsumtif. Karena setelah cicilan lunas, harga smartphone itu pasti bakalan terjun bebas. Cicilan mobil bisa jadi produktif jika kita gunakan untuk kegiatan sehari-hari. Tapi juga bisa jadi konsumtif apabila mobil baru umur 1 tahun tapi kepengen di-upgrade lagi. Gitu ya teman-teman contohnya. Nah, itu adalah gambaran kasarnya. Tapi cara pikirnya tuh kembali ke diri masing-masing ya. Kalau kalian merasa memang hal itu konsumtif tapi membahagiakan, ya go on, asalkan kamu siap untuk hemat di pengeluaran lainnya. Yang paling parah sih adalah saat mau semuanya, sementara uang itu terbatas banget. Sehingga kita mesti milih nih mana satu budget yang paling worth it untuk dikeluarin. Pokoknya selama belum ada budget, please jangan bayar pakai hutang. Yang kedua yaitu mengapa hutang mesti lunas. Nah, setelah bicarain soal hutang produktif dan juga konsumtif, maka kita akan sampai pada kesimpulan bahwa yang perlu kita lunasi secepatnya adalah hutang konsumtif. Kenapa? Karena hutang konsumtif itu nggak menambah hal positif apapun dalam hidup kita. Jadi semakin cepat selesai akan semakin meringankan beban kita. Idealnya sih kita nggak ngutang untuk hal-hal yang konsumtif. Tapi kalau emang udah terjadi, ya mending menerima keberadaan hutang tersebut dengan ikhlas untuk menyelesaikannya. Bisa jadi hutang itu juga karena mungkin salah mengatur keuangan dan juga kebutuhan yang super mendesak atau mungkin beban finansial yang menumpuk. Mengapa perlu melunasi hutang lebih cepat? Karena hutang itu adalah beban dalam hidup kita. Semakin cepat lunas, beban itu akan semakin berkurang. Terus juga hutang itu bikin masa depan terbatas karena penghasilan itu nggak bisa kita nikmati secara full. Dan yang berikutnya, hutang itu yang kena bunga. Jadi sama dengan kita itu kerja buat orang lain. Oke, yang ketiga yaitu cara melunasi hutang. Oke, kita langsung ke cara yang pertama yaitu tidak menambah hutang. Langkah awal yang benar adalah berhenti menambah hutang. Karena logikanya gini, nambah satu hutang sama dengan nambah kewajiban. Semakin bertambah kewajiban, semakin mengecil manfaat dari penghasilan kamu. Sehingga semakin kecil pula kemampuan kita untuk melunasi hutang-hutang yang sudah ada. Jadi no gali lubang tutup lubang ya. Familiar ya dengan istilah seperti itu. Nah, ngutang dari bank buat bayar hutang ke teman, kemudian ngutang ke family buat bayar ke bank, kemudian ngutang lagi ke teman buat bayar ke family gitu ya. Sehingga apapun yang terjadi, seberapa sulit kondisi yang ada di depan mata, hingga seberapa baik sebuah peluang bisnis itu nggak bisa jadi alasan kuat untuk kembali berhutang. Karena ngutang itu mesti dibayar. Karena ngutang itu artinya merampok diri masa depan kita.
Oke, aku ngerti di sini. Nggak akan semudah seperti apa yang aku ucapkan di video ini. Dan bisa jadi keadaan itu sama sekali nggak mendukung kita untuk berhenti berhutang. Sehingga ya sudah. Tapi kalau ada kondisi yang memang bisa kamu akali, berupaya deh untuk mencari jalan keluar tanpa ngutang. Setidaknya kamu mulai membangun sedikit kesadaran untuk memilih sesuatu yang nggak akan menyusahkan di kemudian hari. Cara melunasi hutang yang kedua yaitu melunasi dari hutang yang terkecil. Jangan biarin hutang-hutang kecil itu bertebaran di mana-mana. Cukup bintang aja yang bertaburan di langit yang tinggi. Hutang itu nggak usah ikut bertaburan ya teman-teman. Karena semakin banyak krediturnya akan semakin bingung kita dalam menentukan siapa yang harus dibayar lebih dulu, berapa yang mau dibayar ke si Anu, atau mengatur caranya bayar dengan teratur. Nah, pikiran kita akan lebih tenang karena fokusnya nanti hanya pada hutang dengan nominal yang besar, yang tunggal. Plus kalau hutang kita sudah terpusat setiap kali membayar hutang tanpa menambahnya, maka angka hutang itu pasti menurun dan kamu menjadi lebih semangat karena sudah mendekat pada titik bebas hutang yang kamu idam-idamkan. Nah, cara mengeliminasi hutang yang kecil yaitu tenangkan pikiran. Jangan khawatir mikir kalau jumlahnya terlalu mengerikan atau di luar kemampuan kita. Yang kedua, tulisin jumlah hutang serta krediturnya. Yang ketiga, urutkan dari yang paling kecil ke besar. Buang jauh-jauh deh rasa cemas dan was-was dan kembali mengurutkan jumlah hutang tadi. Berikutnya, tentukan prioritas pembayaran hutang itu seperti apa. Kemudian, bagi sesuai dengan budget bulanan kamu. Dan yang terakhir, jika uangnya itu nggak cukup, maka susun lagi prioritas tersebut berdasarkan langkah ketiga. Nah, langkah yang ketiga yaitu melunasi dari yang berbunga dahulu. Ada beberapa hutang yang dikenakan bunga dari krediturnya, sementara ada juga hutang yang nggak kena bunga. Hutang yang dikenakan bunga itu contohnya hutang bank, hutang leasing, atau hutang ke pembiayaan ya peer to peer gitu deh. Sementara kalau hutang ke teman atau ke keluarga atau beberapa pinjaman lunak dari kantor itu masuk kategori tanpa bunga. Jadi fokus kita adalah melunasi hutang yang kena bunga itu lebih cepat. Terutama kalau misalkan hutangnya itu berbentuk cicilan yang angka kewajibannya sudah tetap setiap bulannya. Hal ini agar kita nggak terlambat bayar dan denda keterlambatan. Denda keterlambatan itu disebut juga dengan momok ya, karena nambahnya cepet banget kayak amuba gitu ya, amuba membelah diri. Denda keterlambatan itu sangat besar ya, biasanya kisarannya itu sekitar 3-5%. Kalau ngutangnya di bank, yang artinya 36-50% per tahun. Banyak ya. Bisa jadi di leasing atau peer to peer itu lebih besar lagi. Nah, misalnya nih hutang tersebut sudah sampai di tahap nunggak dan sudah kena denda, maka hutang tersebut yang harus kamu fokusin untuk lunas terlebih dahulu. Oke, yang keempat yaitu konversi biaya hidup nggak penting. Gimana pun ceritanya, hidup itu butuh keseimbangan, terutama keseimbangan tentang keuangan. Jadi, misalnya kamu baru mampu menghasilkan uang nih 1 juta per bulan, maka sadar dirilah bahwa pengeluaran kamu itu maksimal 1 juta per bulan aja. 1 masuk sama dengan 1 keluar. Artinya, kamu mesti memaksa diri sendiri untuk hidup susah dengan budget yang kamu mampu. Jadi, dengan modal terbatas, kamu wajib menutupi A, B, C, sampai Z dengan modal gaji doang. Tapi enaknya, kamu punya nalar untuk menentukan gaya hidup susah yang rela kamu jalani. Oke, aku kasih contoh. Aku nggak doyan fashion, tapi doyan makan. Jadi, kalau aku mesti hemat, aku nggak bakalan beli baju setahun penuh agar uangnya itu bisa dipakai buat beli makanan. Jadi kamu bisa pilih sendiri mau hemat di mana tapi tetap bisa enjoy apa yang kamu suka. Sisanya mah tinggal di Google, voucher, cashback hingga informasi promosi bersesakan di hasil search engine. Pilih saja. Ya, plus ada banyak pengeluaran kecil yang gak kamu sadari. Tapi kalau dihilangkan juga gak masalah, terutama yang terkait dengan hobi. Pertanyaannya, kuatkah kamu rela menghilangkan sementara waktu dari pengeluaranmu?
Oke, kita lanjut yang kelima, yaitu menyisihkan dana darurat. Penting sekali untuk menyisihkan dana darurat sembari membayar hutang. Jadi, jangan semua uang yang tersisa kamu bayarkan untuk menutupi hutang kamu, karena kamu akan ketemu dengan pengeluaran tak terduga. Ini adalah jenis pengeluaran yang paling berbahaya sekaligus paling doyan datang ya, sewaktu masalah lagi rame-rame nyariin kamu. Bener nggak? Ya, setiap kali kita ketimpa masalah baru datang lagi. Belum selesai juga kedua masalah itu, datang lagi nih si pengeluaran tak terduga. Biasalah, masalah dan pengeluaran tak terduga itu datangnya mesti keroyokan sih. Makanya penting untuk siap-siap. Sisihkan sedikit aja ya, misalnya nih 100.000 per bulan, atau ya 50.000 aja lah. 50.000 per bulan itu juga nggak masalah ya teman-teman, asalkan teratur kita sisihkan. 50.000 itu bisa jadi 600.000, itu sangat membantu di kemudian hari. Tapi kalau misalkan nggak disisihkan ya nggak akan ada, dan sewaktu kamu ketimpa pengeluaran tak terduga, kamu akan kembali melarikan diri kepada hutang, kesana kemari mencari tambahan hutang yang telah susah payah kamu lunasi. Akhirnya lingkaran setan ini gak pernah putus. Oke, yang keenam yaitu upaya ekstra untuk menambah penghasilan. Nambah penghasilan itu adalah hal yang memusingkan ya, karena bingung ilmu yang kamu punya saat ini bisa dipakai kemana, gak tahu apa tren kerja sampingan di pasaran, kurang paham pekerjaan yang tepat dan membantu secara finansial. Tapi tanpa usaha untuk nyari tahu gimana cara menambah penghasilan, kamu juga tuh gak bakalan temuin peluang apapun. Oke, aku ngerti di sini. Nyari uang itu susah gampang. Kalau nggak ketemu ritmenya, emang susah banget. Lebih mudah nemuin uang koin di jalan daripada nyari kerjaan dengan upah yang layak. Tapi kalau kamu ketemu ritmenya, kadang nyari uang itu nggak sesusah yang orang pikirkan. Poinnya, pekerjaan itu ada di sebuah tempat, asalkan kamu emang mau mengerjakannya. Beberapa orang yang punya skill khusus seperti jago desain atau jago bahasa asing itu akan mudah nemuin kerjaan sampingan yang tepat. Sementara buat beberapa yang nggak punya skill, emang lebih keras lagi upayanya, tapi ada kerjaan offline dengan bayaran layak yang membantu di luar sana. Oke, yang terakhir ini jaga komitmen. Percayalah teman-teman, komitmen yang akan bedain kamu dari orang-orang lainnya. Yang pertama, orang yang komit pada dietnya yang akan punya tubuh langsing paling kece setahun kemudian. Orang yang komit pada karirnya yang akan punya jenjang karir paling cerah 5 tahun kemudian. Orang yang komit pada mimpinya yang akan melihat mimpi itu jadi nyata. Orang yang komit pada pernikahannya yang akan ngerayain ultah emas pernikahan mereka. Dan saat kamu komit untuk bayarin hutang hingga lunas, kamulah yang akan melihat semua hutang itu ludes, nggak tersisa. Percayalah juga, nggak mudah, modal ngomong dan mau doang, sehingga dibutuhkan komitmen. Oke, tipsnya adalah tuliskan di kertas atau notes. Seminggu sekali baca kertas atau notes tersebut. Gaul dengan teman yang tepat dan mengerti bahwa kamu itu harus cepat melunasi hutang tersebut. Jangan menyerah apalagi berpikir negatif. Dan yang terakhir, ingat bahwa kadang hidup emang kejam, tapi bukan berarti kamu harus ngalah. Aku doain hutang teman-teman cepat lunas ya. Oke deh, panjang ya video kali ini. Semoga teman-teman bisa paham dengan apa yang sudah aku share kali ini. Dan untuk video kali ini aku cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.